sebenarnya adalah konsep dari internet, kemajuan dari teknologi internet, di mana kombinasi dari perangkat keras ya. Perangkat keras itu dinamakan dengan hardware. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan software, perangkat lunak. Nah, itu dikombinasikan untuk nantinya kita bisa menggerakkan suatu perangkat ya. Nah, jadi misalnya di sini kita bisa melakukan controlling ataupun juga monitoring dari jarak jauh tanpa kita melakukan action tersebut secara langsung ya. Nah, jadi dengan bantuan dari internet ya. Nah, kalian pasti tahu kan istilah dari smart home ya. Nah, di rumah mungkin ada yang punya CCTV begitu, ada ya. Nah, bagaimana dengan CCTV itu kita bisa melakukan monitoring ya. Nah, monitoring keadaan di sekitar ruangan atau rumah kita tanpa kita berada di tempat itu, ya kan? Nah, semuanya itu adalah dengan bantuan dari internet. Ya, selama kita bisa terhubung dengan internet, kita bisa melakukan ya sesuatu yang akan kita kerjakan, begitu ya. Nah, jadi di sini konsepnya adalah sama, yaitu dengan menggunakan internet of things membantu manusia dalam melakukan pekerjaan ya, entah itu nanti menyalakan lampu yang ada di rumah, kemudian juga nantinya untuk memonitor ruangan ya. Misalnya nanti ada suhu ruangan, kalian bisa mengetahui tanpa kalian ada di tempat ya. Nah, asalkan apa? Asalkan nanti perangkatnya itu bisa terhubung dengan internet. Oke, itu ya. Nah, analoginya seperti itu. Ya, jadi selama semuanya bisa terhubung dengan internet, kita bisa melakukan banyak hal. Nah, itu yang dinamakan dengan konsep dari Internet of Things. Jadi benda itu ya, perangkat itu nanti kita koneksikan dengan internet. Nah, jadi di sini kalian bukan cuma belajar atau mengenal teorinya saja. Jadi nantinya kita di sini akan melakukan simulasi praktek. Nah, jadi ada perangkatnya juga, nanti sudah disiapkan oleh kakak-kakak ya dari Prodi Elektro begitu. Nah, beberapa perangkat begitu yang dinamakan dengan microcontroller, itu perangkat pengendalinya. Kemudian juga ada yang dinamakan dengan sensor-sensor. Oke, jadi kita nanti menggunakan beberapa sensor untuk melakukan monitoring data. Nah, apa yang kita monitoring begitu? Nah, misalnya dengan IoT ini kita bisa memonitoring suatu hal ya, atau keadaan, misalnya suhu begitu ya. Nah, misalnya gas juga bisa kita monitoring, asal kita bisa atau tahu cara untuk teknik mengkoneksikan sensor-sensornya. Nah, jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan IoT ini ya. Nah, jadi ini sebagai pengenalan saja ya. Jadi di meja kalian mungkin sudah ada ya, sudah disiapkan begitu beberapa perangkat. Yang pertama kita pengenalan dulu. Oke, ini namanya adalah perangkat pengendalinya. Nah, dinamakan dengan WeMOS ya. Oke, WeMOS namanya ini. Atau biasa juga disebut dengan microcontroller ya. Nah, WeMOS namanya. Kalau misalnya di sini kalian sudah familiar dengan komputer, sudah ya? Oke, sudah bisa ngetik 10 jari? Sudah? Oke, sudah ya? Ada pelajarannya di SMA komputer? Kelas 10 ya? Sudah kan? Apa? Nama pelajarannya apa? TIK. Nah, TIK kan sudah mengenal kan? Nah, ini bisa diistilahkan adalah sebagai komputer ya. Ini adalah pengendalinya. Nah, kalau komputer itu kan ada perangkatnya yang dinamakan CPU ya. Nah, kalau misalnya ini adalah perangkat pengendali cuma skalanya lebih kecil. Nah, nantinya di sini kita menggunakan WeMOS ini ya untuk mengendalikan beberapa sensor. Oke ya. Nah, ini ada WeMOS, kemudian juga nanti WeMOS ini kita koneksikan dengan kabel-kabel. Nah, ini namanya adalah kabel jumper ya. Nah, ada female dan
male ya. Oke, nah bedanya apa female dan male? Kalau female, nah female contohnya female itu adalah yang seperti ini ya. Nah, yang nggak ada ujungnya, nggak ada besinya ya. Oke, kemudian ada kabel laki ya, kabel male. Nah, male itu ada ujungnya ya. Tahu ya ada bedanya ya? Female dan male. Oke ya. Nah, beda dari kabel jumper. Ada dua jenisnya ya, female dan juga male. Oke, kemudian di sini juga kalian disediakan oleh sensor-sensor. Nah, ini contohnya adalah dinamakan dengan sensor DHT11. Nah, ada yang pernah melihat sensor ini atau baru sekarang? Oke, baru sekarang ya. Nah, sensor DHT11 ini nanti kita gunakan untuk memonitor suhu dan kelembapan dari ruangan. Nah ya, jadi dengan menggunakan sensor ini nanti kita hubungkan ke perangkat pengendali WMOS. Nanti kita akan mengetahui berapa suhu dan kelembapan di suatu ruangan. Nah, misalnya ruangan apa nih namanya sini? Ruangan lab bahasa ya. Oke, nanti kita bisa mengetahui berapa suhu dan kelembapan dari ruangan lab bahasa ya, dengan menghubungkan sensor ini ke perangkat pengendali WMOS ya. Nah, nanti kita belajar step by stepnya begitu untuk perangkat ini bisa menjalankan fungsinya. Nah, kemudian juga di sini ada perangkat sensor tambahan ya. Ini dinamakan dengan ultrasonik. Nah, ada yang tahu fungsi ultrasonik? Oke, kalian pernah ini ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan mobil ya, mobil itu kalau mundur itu mau dekat dengan tembok itu pasti bunyi kan? Nah, sebenarnya sensor ini cara kerjanya adalah seperti yang ada di mobil. Oke, jadi dia memberitahu kita misalnya jarak tertentu begitu, berapa distance ya atau jarak dari suatu lokasi ya, nantinya dengan menggunakan sensor dari ultrasonik ini. Nah, ini cara kerjanya banyak untuk sensor ultrasonik ini ya. Jadi bisa kita gunakan juga untuk beberapa fungsi yang lain begitu. Itu salah satunya saja. Kemudian nah kemudian juga di sini ada LED ya, LED atau lampu ya. Nah, bahasa gampangnya mungkin lampu LED. Nah, ini juga nantinya kita bisa menggunakan LED ini kalau kita hubungkan dengan perangkat WMOS, itu nanti kita bisa menggunakan untuk menyalakan lampu. Oke ya. Nah, cara kerja lampu itu sebenarnya apa? Kita bisa hubungkan, kita hubungkan ke perangkat, kemudian nanti nyala sesuai dengan yang akan kita program ya. Nah, nantinya di sini berarti apa? Kombinasinya satunya adalah ada perangkat keras, perangkat lunak ya, kemudian juga ada aplikasinya atau programnya begitu ya. Nah, nanti di program itu nantinya untuk menjalankan atau menghubungkan dari perangkat keras dan perangkat lunak tadi untuk bisa terhubung ya atau terkoneksi. Nah, tapi karena kalian udah disediakan laptop ya, jadi kita bisa langsung masuk nih. Nah, komponen IoT ini yang paling utamanya itu ini, namanya itu bisa kita bilang board. Board ini tuh banyak contohnya. Kayak yang paling atas itu namanya Arduino Nano, ada Arduino Uno, ada ESP, ya banyak lah. Bisa kalian lihat ya kan? Nah, Arduino ini gunanya buat apa, Kak? Arduino ini tuh kayak otak kita nih. Otak kita itu kan memproses data nih. Nah, data ini diambil dari mana, Kak? Nah, data ini tuh kita bisa ambil dari sensor. Kayak yang kata Pak Andri jelaskan tadi. Kayak ada ultrasonik, ada pure motion, ada LDR. Itu sensornya banyak-banyak nih. Kayak bisa mendeteksi jarak, bisa mendeteksi cahaya, suara. Dan yang kalau kita pakai itu namanya thermocouple. Thermocouple ini dia mendeteksi suhu. Yang ini nih sensornya. Ini tuh bisa kalian bakar, bisa kalian masukin ke kolam juga buat ngetes suhu yang di dalam kolam.
Arduino. Oke, kalau bisa mungkin gampang itu kalau kabelnya jangan sampai waktunya beda. Bisa dinyalakan lagi? Ya, dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Soba, perwakilan dari kelas 12A3. Pesan dan kesan kami adalah pembelajaran hari ini sungguh menyenangkan, meskipun rumit, kami bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan. Semoga kedepannya kami bisa memanfaatkan ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Sodik dari kelas 12A3 perwakilan SMA Negeri 1 Banjarbaru dari kelompok 2. Pada kali ini kami telah melakukan percobaan yang banyak sekali manfaatnya kepada kehidupan kita. Terima kasih untuk kakak-kakak PPL sebelumnya karena pembelajarannya sangat menyenangkan. Selain itu juga kami telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga harapannya dengan adanya pembelajaran kali ini kita bisa menerapkan pembelajaran yang telah kita dapatkan kepada kehidupan kita nantinya. Mungkin sekian itu aja. Terima kasih. Yo.